Welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang sebaiknya kita buang ya, sebaiknya kita kurangi ya. Karena apa? Karena hal-hal yang saya bahas di video ini adalah hal-hal yang membuat penjualan kalian itu menurun ya. Jadi bagi seorang sales motoris khususnya ya, entah itu sales freelance maupun sales motoris resmi ya, yang bekerja di distributor resmi ya, kalian wajib banget untuk menghindari hal-hal yang akan saya bahas di video ini. Saya pernah membuat video ini sebelumnya, jadi ini video recycle, tapi saya akan menjelaskannya dengan lebih komplit dan lebih detail lagi teman-teman ya. Yang pertama, hal yang harus kalian hindari ya teman-teman, adalah membuat laporan pagi hari. Nah, ini yang kebanyakan sales ini lakukan. Biasanya ini sales-sales yang kerja di distributor ya. Karena kalau sales freelance, ya kita membuat laporannya gampang nanti kalau udah selesai. Nah, tapi kalau misalnya sales-sales yang kerja di distributor, terkadang mereka itu belum jualan, udah laporannya udah ada teman-teman. Jadi cuma nyalin salinannya ini ya teman-teman ya. Ini hari Senin, area covernya daerah kecamatan misalnya Purworejo misalnya, Kabupaten Purworejo. Wah, ini yang beli toko A, toko B, toko C. Itu belum tentu orang itu beli, tapi sudah dibikin laporannya pagi-pagi ya. Dan itu gini teman-teman, kalau kita membuat laporan pagi-pagi ya, takutnya ya itu kalau misalnya tokonya nggak beli, kita jadi kacau dan kita nggak fokus ya. Karena gini, kalau seseorang itu sudah dikecewakan sama yang namanya ekspektasi ya, itu udah nggak bisa fokus teman-teman ya, dalam hal apapun ya, dan berlaku dalam dunia sales. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat laporan penjualan ya, atau LPH, laporan penjualan harian, kalian bisa melakukannya nanti saat kalian sedang istirahat ya, sambil makan atau setelah sholat ya, bagi yang menjalankan ibadah sholat ya, bagi umat muslim. Nah, terus gini, kebiasaan seperti itu seharusnya dirubah ya. Kenapa orang mau membuat laporan pagi hari? Sebenarnya alasan mereka tuh kalau sore hari udah capek. Jadi mereka itu berpikir ya udahlah, laporan udah jadi, nanti kalau udah barang habis, laporan udah jadi, tinggal storekan ke admin, udah pulang ya. Tapi sebenarnya hal tersebut justru mengganggu psikologi ya. Banyak seorang leader sales yang nggak menjelaskan mengenai hal ini teman-teman ya. Jadi laporan itu sebisa mungkin bikinnya nanti ya, kalau udah di kantor, atau minimal ya kalau sedang dalam istirahat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah berlama-lama nongkrong di pagi hari ya. Saya sendiri juga melakukan itu teman-teman ya, makanya saya bisa ngomong seperti ini ya. Jadi sebelum sales berangkat ya, setelah mereka loading barang, dapat barangnya, mereka akan mencari base camp ya, mereka akan mencari tempat nongkrong ya, untuk ngopi, untuk ngegosip ya. Ini nggak bisa dihindari, tetap kalau ada perkumpulan pasti ada pergosipan. Dan biasanya yang digosipin ya bos mereka ya. Ya gimana ya, sebagai seorang sales ya yang bekerja dalam sebuah tim, kalau kita nggak mengikuti ya, kita akan dianggap beda teman-teman ya. Nah tapi gini teman-teman, kalau misalnya saat ini teman-teman adalah seorang sales freelance maupun sales resmi sekalipun, saya sangat menyarankan kalian boleh kalau misalnya mau nongkrong, itu memang wajib ya. Tapi kalau misalnya kalian terlalu lama ya ngobrol-ngobrol di warung, kalian membuang waktu kalian ya. Bayangkan nih, keluar dari kantor jam 8, ngobrol sampai jam 11 baru berangkat nyales. Itu berapa jam yang terbuang ya? 3 jam teman-teman. 3 jam kalau buat nyales itu udah dapat berapa toko ya? Kalian udah closing banyak teman-teman ya. Jadi ya dikurangi ya, bukan untuk dihilangkan, tapi sebaiknya dikurangi ya. Karena apa ya? Karena kita harus kejar target juga teman-teman, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya dagangan kalian sudah laku, sudah habis, nah nanti kalian nongkrong sore misalnya jam 12 sudah selesai, ya udah jam 1 sampai jam 3 tidur, nggak masalah teman-teman. Yang penting tugas kita udah selesai, seperti itu. Karena kalau misalnya nyales di pagi hari, kita itu masih dalam kondisi yang fit-fitnya ya, masih seger buger. Berbeda dengan saat kita itu nyales di siang hari teman-teman, itu tenaga kita udah terkuras habis, seperti itu. Terus berikutnya yang ketiga adalah menunda memasuki toko dengan alasan tokonya sedang ramai ya. Nah gini teman-teman, biasanya kalau misalnya sales baru ya, bahkan sales lama juga beberapa masih melakukan hal ini, saya sangat yakin. Kalau melewati sebuah toko ya, harusnya berurutan ya. Itu masih ada orang beli, nanti aja lah.
lanjut ke toko lainnya dulu, terus balik lagi, loh kok masih ada orang lagi. Nah, kalau misalnya kalian seperti itu ya teman-teman, itu juga sangat membuang waktu kalian ya. Jadi yang nyales ya, namanya orang nyales itu harus jelas teman-teman. CRC-nya itu harus jelas. Misalnya urutannya dari toko A, toko B, toko C ya udah diikutin aja. Kecuali kalau misalnya di toko tersebut memang benar-benar sangat rame ya, kita cover nanti aja seperti itu. Tapi kita jangan jangan terlalu menunda-nunda ya. Kalau cuma ada antrian 1-2 sales, sebaiknya kita tunggu teman-teman. Kita tunggu sampai selesai pergi lalu giliran kita, seperti itu ya. Memang dalam sebuah pekerjaan ada kalanya kita itu ya menunggu seperti itu, tapi ya memang begitulah ya teman-teman. Terus berikutnya hal yang harus kalian hindari ya teman-teman, itu adalah dengan melakukan yang namanya pecah nota ya. Pecah nota itu sebenarnya apa ya, apakah pecah nota boleh dilakukan ya? Kalau misalnya prosedur perusahaan, tidak ada perusahaan yang mengajarkan atau bisa dibilang memperbolehkan yang namanya pecah nota. Karena apa? Resikonya adalah distribusi produknya itu nggak bakal berjalan ya. Jadi ada beberapa sales yang melakukan bom-boman teman-teman. Jadi datang ke grosir A, Bu, ini saya jual harga segini Bu, udah barang laku, notanya dibikin palsu ya, terus pulang salesnya seperti itu. Itu nggak boleh teman-teman. Kenapa? Ya, yang terjadi adalah kalian merugikan yang perusahaan tersebut teman-teman ya. Bayangkan kalau misalnya kalian mengcover toko ya teman-teman, itu otomatis banyak NOO, nanti ada kemungkinan menjadi outlet aktif kalian yang enak kalian sendiri ya. Perlu di garis bawah ya, yang namanya sales itu susahnya di awal ya, babat alasnya itu memang susah ya, harus memperbanyak NOO, repeat order, NOP ya, itu harus diperbanyak. Tapi kalau udah jadi ya, produknya udah masuk, udah mempunyai banyak outlet aktif, pelanggan loyal, itu enak teman-teman ya. Ya paling nanti ya menyesuaikan lah ya. Kalian bisa bikin model sales via WhatsApp. Bu, nanti di WhatsApp aja Bu. Kalau misalnya ini mau beli berapa, itu gampang teman-teman ya. Itu akan saya bahas nanti di next video ya. Bagaimana cara menjadi sales take order ya by WhatsApp. Itu juga sangat menghemat energi banget teman-teman ya. Tapi di awal sales ya, di awal sales, jangan lakukan yang namanya pecah nota, apalagi kamu belum mempunyai pelanggan ya. Fokus saja ke distribusi ya. Ya, yang namanya sales anggaplah 3 bulan pertama benar-benar capek banget lah. Kita benar-benar memasuki toko, menawarkan produk, mencari NOO ya. Itu harus benar-benar dilakukan. Jangan main pecah nota ya. Pecah nota itu dilarang ya. Tapi saya yakin semua sales pernah melakukan hal itu ya. Semua sales. Ya mungkin karena ada misalnya kendala tertentu atau acara tertentu ya memang boleh-boleh aja. Yang penting kita jangan sesering itu seperti itu ya. Jangan sesering itu karena kita juga bekerja sebisa mungkin jangan sampai kita merugikan perusahaan sales yang dimana kita bekerja di situ seperti itu. Jadi fokusnya sales adalah melakukan distribusi produk seperti itu ya teman-teman. Itu adalah beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan sebaiknya dihindari. Terus yang terakhir ya teman-teman, untuk menutup video kali ini ya, jangan terlalu lama kalau kita sedang beristirahat siang ya. Misalnya udah sholat, udah makan, ya udah secukupnya, udah rokok 1 batang, langsung lanjut lagi teman-teman. Karena kalau kita udah dapat omset segini, udah nggak bakal dimarahin sama supervisor, terus kalian nyantai-nyantai ya itu akan menjadi kebiasaan kalian seperti itu teman-teman, dan itu bahaya banget. Kalau misalnya seorang sales mempunyai kebiasaan seperti itu bahaya banget ya. Dan kalian juga harus mempunyai jam kalian sendiri ya. Jadi kalau jam 4 harus sampai kantor, ya jam 3 kita udah selesai di warung teman-teman. Kita udah harus selesai di kantor, kita pulang ke kantor. Jam 4 sudah laporan sudah dibuat ya, waktu istirahat siang, atau misalnya jam 3 datang sampai ke kantor jam setengah 4, kita bikin laporan, setorkan ke admin, lalu pulang ya. Ya itu adalah SOP ya, pekerjaan sales yang sebenarnya itu seperti itu. Tapi saya yakin masih banyak sekali sales-sales yang masih melanggar ya teman-teman, dan cenderung malah merugikan perusahaan ya. Mungkin ada yang mau nambahin, para sales-sales motoris ya, para senior-senior bisa tulis di kolom komentar ya, ceritakan hal apa yang harusnya itu
dihindari saat kalian sedang nyales ya. Mungkin video ini akan ada part 2-nya ya. Jadi pastikan untuk diaktifkan lonceng notifikasinya ya. Nanti kalau part 2-nya sudah tayang, maksud saya itu saya taruh di pin komen. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Ingat jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian selalu mendapatkan update terbaru ya dari video-video channel YouTube Sales Magic. Kalau kalian tertarik sama konten-konten yang berhubungan sama dunia sales, marketing, dan dunia dropship. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di next video.